Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Intan Masaid. Saya di sini ingin menceritakan kondisi masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Sebelum itu, saya ingin menceritakan proses masuknya ajaran Hindu-Buddha ke Indonesia. Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan India dan Cina yang melalui jalur darat yang dikenal sebagai jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tenggara sampai ke Eropa. Dari abad awal Masehi, jalur barat melalui perpindahan menjadi jalur laut karena jalur Asia Tengah yang sudah tidak aman atau tidak kondusif. Yang kedua yaitu ada 5 teori dari masing-masing pendapat. Yang pertama ada teori Brahmana, yaitu teori ini masuk ke Indonesia karena diundang oleh pemimpin Indonesia yang tertarik dengan ajaran Hindu. Sehingga teori ini menyatakan ajaran Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui orang India yang berkasta Brahmana. Dan orang Brahmana yang datang ke Indonesia menyebarkan agama Hindu kepada masyarakat Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh Jan Cornelis van Leur dan Nikanta Sastri. Yang kedua ada teori Ksatria. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang India yang berkasta Ksatria karena India mengalami kekalahan sehingga para prajurit kabur ke Indonesia dan membuat kerajaan lalu menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh Corner Christian Berg, Jan Lewis, J.L. Moens, dan Mukherjee. Teori ini mendapat bantahan karena tidak mungkin kaburnya para ksatria dari India mendapat gelar yang mulia dan membangun kerajaan di Indonesia. Yang ketiga ada teori Vaishya. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu dibawa oleh orang India yang berkasta Vaishya. Kasta ini terdiri atas para pedagang yang tinggal di Indonesia dan menjalin pernikahan terhadap orang Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh Nicholas Jonathan Cromb. Teori ini mendapat bantahan sama seperti teori Sudra. Yang keempat ada teori Sudra. Teori ini mengemukakan bahwa penyebaran agama Hindu dibawa oleh orang India yang berkasta Sudra karena teori ini dianggap sebagai orang-orang buangan. Teori ini dikemukakan oleh Van Weber, tetapi teori ini mendapatkan bantahan karena agama Hindu memiliki aturannya. Tidak sembarangan orang dapat memegang kitab Weda, apalagi
sampai membaca dan mengetahui isi dalam kitab Weda. Yang kelima ada teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh Frederick David Kahn Bosch. Teori ini berdasarkan kepada hubungan maritim dan perdagangan. Dari zaman kuno, masyarakat Indonesia dan India telah terlibat jalur perdagangan dan pelayaran yang saling membutuhkan. Jadi, akibat jalur perdagangan dan pelayaran, masuklah bahasa Sanskerta dan ajaran Hindu-Buddha. Selanjutnya yaitu pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Yang pertama ada di bidang pemerintahan. Masuknya Hindu-Buddha yaitu mengubah sistem pemerintahan yang tadinya dari kepala suku diganti menjadi raja. Raja tidak lagi dipilih oleh rakyat, tetapi raja dikemukakan secara turun-temurun. Yang kedua ada sosial, yaitu terdiri dari 4 kasta, yaitu terdiri dari 4 golongan. Yang pertama golongan Brahmana, yaitu dari para pendeta, golongan kesatria, para bangsawan dan prajurit, golongan Waisya, para pedagang dan petani, dan golongan Sudra, yaitu rakyat biasa. Yang ketiga ada bidang ekonomi, yaitu proses perdagangan melalui jalur laut sehingga berkembang pesat perdagangan Indonesia. Yang keempat ada bidang agama, yaitu seiring berjalannya kegiatan, masyarakat Indonesia mulai banyak yang menganut ajaran Hindu dan Buddha. Kemudian ada hasil akulturasi dari kerajaan Hindu dan Buddha, yaitu seni bangunan, seni rupa, seni ukir, sastra, dan aksara. Kerajaannya terdiri atas 8 kerajaan, yaitu yang pertama adalah Kerajaan Kutai, yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara, yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya, yang keempat ada Kerajaan Medangkamulan, yang kelima ada Kerajaan Singasari, yang keenam ada Kerajaan Mataram Kuno, yang ketujuh ada Kerajaan Kediri, yang kedelapan ada Kerajaan Majapahit. Selanjutnya yaitu ada peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama ada candi. Candi yang berfungsi sebagai tempat persembahan atau sebagai tempat pemakaman. Contohnya yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sambisari. Yang kedua yaitu ada gapura, yaitu pintu gerbang di kerajaan-kerajaan. Gapura yang ada atapnya itu disebut sebagai paduraksa. Yang ketiga ada tirtaan, yaitu proses mandi yang dilakukan di istana. Contoh tirtaan yaitu tirtaan Tirta Gimbul, tirtaan Tirta Empul. Terus ada patung arca
ada patung atau arca, yaitu kalau Hindu patung dewa-dewi dan manusia mistik. Kalau Buddha dan manusia mistik. Yang kedua ada gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura dengan atap di atas, yaitu disebut gapura pandu raksa. Terus arca atau patung. Hindu berupa patung dewa-dewi dan manusia mistik, sedangkan Buddha menggambarkan Buddha Gautama itu sendiri dengan posisi yang berbeda-beda. Terus yang keempat ada relief, yaitu pahatan pada dinding yang bertujuan untuk menceritakan suatu sejarah. Contohnya yaitu pahatan pada dinding Candi Borobudur. Terus ada juga prasasti, yaitu peninggalan aksara yang ditulis pada dinding yang digunakan untuk bercerita sejarah. Terus yang selanjutnya ada kitab, yaitu karangan suatu kisah atau catatan dan laporan untuk menceritakan sejarah. Contohnya karya Sutasomo, karya Empok Prapanca.